dan di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, maka saya hanya menyampaikan kaitan dengan persiapan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan. Man, barang siapa yang fariha, bergembira. Kita kok menghadapi bulan Ramadan ini kok gembira, senang. Bidukhuli Ramadan, karena masuknya bulan Ramadan, harrama jasadahu 'alan niron, maka diharamkan jasad kita itu atas api neraka. Sudah barang tentu mereka yang senang masuk fariha, gembira masuk bulan Ramadan, barang tentu menyambutnya dengan kegembiraan dan sudah kita persiapkan, yakni program-program kita untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi jelas orang yang gembira itu disertai dengan persiapan melakukan apa yang diinginkan di bulan Ramadan. Jadi kalau orang itu suka kok tidak melakukan persiapan, berarti apa yang dia sampaikan atau yang dia katakan ini adalah sia-sia. Maka kalau kita sudah mempersiapkan diri kita untuk masuk bulan Ramadan, ya itu bagian dari mereka yang bergembira menyambut bulan Ramadan. Untuk mencegah kegagalan kita di bulan Ramadan, yang pertama, satu, persiapkan fisik dan rohani kita. Fisik kita, ya kita sehatkan. Ketika saat ini kita mengalami sakit, maka perlu segera kita bawa ke dokter, kita sehatkan fisik kita. Dan selain itu ruhiyah kita, rohani kita ini sudah mulai ditata, sudah mulai dongkrak sedikit demi sedikit. Mau puasa kok ibadah kita masih belepotan, maka bagaimana kita menjadi muslim yang suka masuk di bulan Ramadan tapi kenyataannya amalan kita bertentangan. Yang kedua, pelajari aspek-aspek Ramadan. Apa yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu? Seperti halnya contoh, menyegerakan untuk berbuka dan mengakhirkan, yakni waktu sahur. Ini satu aspek yang kita pelajari ketika kita masuk di bulan Ramadan. Oh, ada sunnah. Apa? Takhirus sahur wa ta'jilul iftar. Mensegerakan iftar dan mengakhirkan waktu sahur kita. Ini aspek di bulan Ramadan. Setiap aspek-aspek ini kita pelajari, dan ketika bisa kita maksimalkan, bisa kita lakukan, itu alangkah lebih baik, sehingga Ramadan kita itu lebih berbobot dan lebih berisi. Ini yang kedua kaitan dengan Ramadan. Terus yang ketiga, untuk mencegah kegagalan ini, rancang aktivitas tiap hari kita. Hari pertama apa yang akan kita lakukan, hari kedua, tiga, sampai hari ke-30 itu mulai kita rancang. Bukan yang dirancang hanya jadwal tanggal 1 buka bersama, hari kedua buka bersama, isinya hanya buka bersama, urusan gigi semua, tapi urusan hati, ilmu, ruhiyah itu kosong, tidak berisi. Yang dipikirkan hanya perut. Nah, oleh karena itu kita rancang amalan-amalan apa yang akan kita lakukan dari sahur sampai sahur lagi. Jadi mulai saat ini kita buat rancangan-rancangan itu. Jadi kita buat kalender secara pribadi, kita turunkan, terus setelah sahur kita ngapa, setelah subuh kita apa yang kita lakukan sampai kita berbuka dan kembali kepada sahur lagi.
Ini yang ketiga. Yang keempat, untuk merancang supaya kita ini tidak gagal dalam menyambut bulan Ramadan, yang berikutnya adalah tentukan target dan prosentasenya. Jadi target-target yang kita inginkan itu apa? Seperti misal khatam berapa kali? Satu, mungkin khatam untuk Quran ini berapa kali target kita? 1 kali atau berapa kali? Kalau Rasulullah dan para sahabat itu menghatamkan Quran, itu hatamkan Quran 1 bulan sekali, maka para sahabat masih mengatakan, saya kalau hanya 1 bulan ya Rasulullah, saya masih sanggup hatamkan 10 hari sekali. Kalau 10 hari sekali saya masih sanggup, hatamkan 7 hari sekali saya masih sanggup ya Rasulullah. Hatamkan 3 hari sekali, jangan lebih dari 3 hari. Itu di bulan Ramadan. Tapi kalau kita untuk menghatamkan, hatamkan 1 bulan sekali, mongso sesasi pisan gitu. Kita malah ditawar, ya rong sasi mundur itu. Kalau kita mungkin demikian, tapi kalau sahabat Rasulullah suruh menghatamkan 1 bulan, dia tawar. Kalau 10 hari masih sanggup, bahkan dibatasi 3 hari sekali. Kalau tidak dibatasi, mereka menghatamkan tiap hari. Sebagaimana Utsman bin Affan itu bisa menghatamkan sehari sekali gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Jadi ini dituntut target kita apa? Mungkin baca buku apa yang kita baca disediakan. Kalau tidak punya uang, dengan e-book fasilitas sekarang ada. Kalau membaca ini sudah agak repot, ya kita cari fasilitas audiobooks. Golek apa lagi? Taren-taren apa? Alasan apa? Untuk mendongkrak kualitas diri kita. Tilawah, baca buku, terus amalan-amalan yang lain yang perlu kita tentukan targetnya. Mungkin iftar, untuk sedekah. Ini di antara mungkin yang ingin capaian-capaian yang kita inginkan. Sholat duha berapa rakaat tiap hari, terus sholat rawatib. Ini kalau targetnya 10 kali atau 10 sholat rawatib itu bisa kita lakukan, kita lakukan. Bukan kok Ramadan tanpa target dan tanpa prosentase yang kita inginkan. Adanya kegiatan adalah seperti lagunya Mbah Surip, dari tidur lagi, terus bangun tidur lagi. Ya, isinya kan hanya itu. Subuhan sudah, dari subuh pulang balik bawa rukuh, terus kembali tidur lagi dengan rukuh yang ada. Kalau tidak, itu mubadir waktu kita hanya dengan jalan-jalan ini. Terus yang kelima apa? Lawan kemalasan pada diri kita. Ketika kita masuk Ramadan, yang ada karena fisik itu lemah, tidak makan, tidak minum, yang ada adalah lemas badan kita, sehingga diikuti dengan kemalasan-kemalasan yang ada. Untuk melakukan itu kegiatan, ya, tidak mau. Tidur pegang remote, kalau tidak itu browsing dengan HP. Udah lutil tangan ini hanya sama tidur. Disuruh kerja, tidak mau baca, malas. Lawan kemalasan itu. Bahkan kita sikapi ketika kita itu ingin target hafal Quran, kemanapun kita itu bawa Al-Quran di saku kita. Ketika kita duduk, tilawah. Ketika kita nganggur, tilawah. Bukan yang kita buka hanya Facebook, Instagram, terus mungkin tabayatubu YouTubean gitu ya. Bukan itu ya. Ngaji kok gur tabayatubu
YouTubean, Facebookan, Instagraman. Tidak itu. Ya kita target kita ya tilawah, target kita baca Quran. Kemanapun kita ada, Quran ini kita bawa. Terus yang keenam, ini terkadang malah ada pada remaja masjid dan ada pada bapak-bapak yang tilawah tadarus di masjid. Dia malah melakukan apa? Kurang jaga waktu tidur malam. Ini tidak dijaga. Dengan berbagai alasan darus di masjid, tadarusan, tapi kenyataannya di masjid itu malah tongkrongan, banyak perbuatan, malah duduk gembira di masjid tanpa target tilawah. Saya di masjid harus 2 juz saya selesaikan. Dari setelah tarwih sampai jam 10 saya harus 2 atau 3 juz. 2 jam 3 juz mungkin bisa. Mungkin ada yang mentargetkan dari jam 8 sampai jam 10 itu 4 juz bisa. Setengah jam 1 juz. Jadi bukan hanya terus malah kita itu malah terus lek-lekan di masjid, duduk malah tongkrong-tongkrongan, dan itu banyak kita lihat yang dialami oleh remaja masjid. Yang berikutnya yakni buka pintu maaf pada mereka yang telah menyalahi kita bukakan pintu maaf, sehingga ketika kita Ramadan kita bersihkan hati kita dalam rangka mendongkrak nilai ruhiyah kita. Yang berikutnya adalah kendalikan lidah kita. Asyamu junnah, puasa itu adalah junnah. Junnah itu adalah benteng. Ketika junnah kita itu kuat, benteng kita itu kuat, maka kita akan mendapatkan jannah. Tapi kalau jinnah yang kuat pada diri kita, ada junnah, ada jinnah, ada jannah. Ketika junnah kuat, maka jannah yang kita dapat. Tapi ketika junnah kita itu lemah, maka apa yang terjadi? Ya kita itu menjadi bagian dari jinnah, yakni jin, atau bagian dari setan, maka kita akan masuk ke dalam nar. Karena apa? Pengaruh setan itu lebih kuat daripada pengaruh malaikat, pengaruh kebaikan. Oleh karenanya, maka mari jaga lisan kita. Yang berikutnya jaga pandangan mata kita dan telinga kita. Lah puasa ini junnah benteng, malah kita itu terkadang malah jalan-jalan, lihat pemandangan pagi sambil subuhan terus pulang jalan-jalan. Ini tidak mengendalikan pandangan mata kita, tapi malah mengumbar yakni mata kita. Oleh karena itu mari kita jaga pandangan yakni mata, telinga, lisan, ini kita jaga, kita kendalikan. Yang berikutnya, mintalah kepada Allah supaya kita ini tergolong orang yang tidak gagal dalam Ramadan tahun ini. Jadi perbanyak doa supaya kita tidak dikategorikan masuk orang yang gagal di bulan Ramadan ini. Lah, kategori barometer gagal ya dari target dan prosentase yang ingin kita inginkan, yang ingin kita targetkan. Ketika yang kita inginkan, yang ingin kita targetkan itu tidak tercapai, maka masuk kategori bahwa Ramadan kita ini gagal. Kenapa gagal? Karena target seharusnya 1 kali khatam, saya hanya sampai 2 juz. Loh, waduh men. Ya, ini berarti koreksi pada diri kita. Koreksi pada diri kita. Oh, targetnya terlalu jauh. Karena apa? Kemalasan pada diri kita. Ini bisa kita lihat dari target-target, sehingga ketika kita mengatakan Ramadan kita ini berhasil atau tidak. Ada suatu hadis, kalau tadi man fariha bidukhuli Ramadan. Tetapi ada juga orang yang ketika masuk bulan Ramadan, Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diperintahkan untuk puasa, tidak menjalankan puasa, diancam oleh Rasulullah.
Man aftara yauman min Ramadan, barang siapa itu kok membatalkan dirinya satu hari di bulan Ramadan, tidak bisa diqadha, tidak bisa diqadha, walaupun itu 1 tahun ausumhu, atau sak jumlah hidupnya tidak akan bisa nyaur untuk 1 hari bulan Ramadan yang dia tinggalkan. Bahkan ada hadis yang agak lebih ekstrim lagi. Urul Islam, Islam itu diikat. Nah, ikatan Islam wa qawaiduhu salatah, dan sendi-sendinya, pancangnya itu ada 3. Wa usisi dinil Islam, dan itu adalah pondasi dari Islam. Man taraka wahidatun, barang siapa kok meninggalkan satu dari pancang sendi itu, maka apa? Minhuna, meninggalkan dari salah satunya, fahuwa kafirun biha, maka dikatakan dia itu kafir, wa halalun dam, dan halal darahnya. Apa itu? 1, ketika kita meninggalkan syahadatu alla ilaha illallah. Jadi kalau orang itu syahadat, masuk Islam. Kalau dia tidak syahadat, walaupun dia melindungi Islam, melindungi Nabi, walaupun dia itu sodakohnya cong, bantu Islam, tapi tanpa syahadat dihitung kafirun biha, dia itu kafir. Contohnya Abu Thalib, pamannya Nabi, itu kurang apa? Melindungi Rasulullah, membantu Rasulullah, tapi tidak mau bersyahadat, dihitung kafir. Yang kedua adalah sholatul maktubah, sholat wajib 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu syahadat, tapi sholat waktunya ditinggalkan, berarti antara perkataan dan perbuatannya itu berbeda seperti orang munafik. Nah, seperti mungkin antum ditawari, "Nduk, gelem rabi?" Itu. Jawabnya bagaimana? Jawabnya emoh itu. Berarti antara lisan dan perbuatan tidak sinkron, tidak match, tapi misunderstanding, seling suruh. Itu. Ini yang terjadi kan malah demikian. Emoh rabi kok mantau gitu. Ini ya. Terus yang ketiga adalah apa? Siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Jadi ketika ada orang itu tidak sholat, tapi kok poso, puasanya ini tidak dianggap oleh Allah. Karena apa? Ya, dihitung kafirun biha, karena meninggalkan salah satu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, mari puasa ini kita jadikan momen yang terbaik bagi kita, dan kita cegah sesuatu yang menjadikan indikator kegagalan dalam bulan Ramadan. Kalau tanda-tanda orang yang gagal di bulan Ramadan, kalau itu tadi trik untuk mencegah, ada tanda-tandanya. Di antaranya 1, ya, kurang melakukan persiapan. Ini sudah masuk tanggal sekian, seharusnya kita persiapan. Kalau kita kurang persiapan, berarti kita termasuk orang yang gagal. Masjid kok golek khotib kurang 2 dino, mupung wis do kentekan jadwal. Ini berarti masjidnya ini pun juga kurang persiapan. Kemungkinan jamaahnya pun juga bisa masuk indikator kegagalan. Karena apa? Yang di depan tidak mempersiapkan dengan baik. Yang kedua, gampang ngulur waktu sholat. Nah, kalah dengan apa? Sinetron sama Andin dan Al. Ini banyak yang tidak datang karena apa? Andin dan Al. Nah, seharusnya kan hal-hal semacam itu tidak mengganggu ibadah kita, gitu loh. Ini ya, jadi tidak gampang mengulur-ulur waktu sholat fardu. Kalau bisa kita tempatkan waktu kita nanti di bulan Ramadan. Yang ketiga,
malas menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Duha tidak mau, terus rawatib tidak mau, sunnah-sunnah yang lain seperti mengakhirkan sahur. Sahur jangan sampai kita terlalu malam, jam 3 sahur, itu belum waktunya sahur. Sahur dari kata dari waktu ashar, ya, waktu ashar itu waktu sahur, waktunya namanya ashar. Ada lail, ada ashar, ada fajar. Kalau ashar itu waktu sahur kurang lebih adalah 50 ayat ketika kita itu membaca Al-Quran. Membaca surat Yasin 83 surat, itu 83 ayat itu kita baca. Kalau cepat 20 menit, pelan setengah jam. 50 ayat panjang pertengahan, yang tengah-tengah berarti kurang lebih 30-an menit. Kalau nanti itu setengah 5 berarti kita sahur itu jam 4. Jam 3 kok sahur, itu belum waktunya, itu makan malam gitu ya, ini bukan sahur. Terus yang keempat itu kikir dan rakus pada harta benda, sehingga ketika Ramadan ada kesempatan untuk sodakoh, tidak melakukan sodakoh, tidak dimaksimalkan. Yang kelima, malas membaca Al-Quran. Maaf, ketika nanti antum itu Ramadan, ketika baca Quran itu sergap, sering kita lafadzkan, maka bau mulut kita pun ini juga akan berkurang. Daripada kita hanya diam tanpa bicara, poso kok ngomong nganti serakuan, ini kan yo bangetan gitu ya. Gur meneng ditari apa-apa diem, luwe tole, yo poso yo luwe kok dadak ditekoki ini ya. Itu. Terus yang keenam, ini mudah mengumbar amarah, atau orang kuat itu bukan yang kuat fisik, tapi kuat adalah kuat menahan marahnya. Jadi puasa itu jangan sampai kita malah mudah marah karena sahur lauknya tidak enak, piringnya dibanting, ini mudah marah. Nah, itu kita kendalikan. Kita mungkin bagian dari remaja, emosinya kurang terkendali, ndak matuk lauk dan apa, terus akhirnya marah. Ini jangan sampai. Terus yang berikutnya, gemar bicara yang sia-sia. Jadi terkadang malah banyak, ya termasuk tulis, baca mungkin dengan tulisan, bahasa kita mengucapkan dengan tulisan kita, pakai chattingan itu. Tapi kenyataannya ketika kita chatting, tulisan kita itu malah tidak bermanfaat. Nah, chattingan yang tidak genah itu juga kita kurangi. Itu bahasa tapi dengan jempol atau dengan biji kita. Kalau lisan, ya bicara yang baik-baik. Nih. Terus yang berikutnya, jangan menyia-nyiakan waktu kita habis di depan TV, habis di atas kasur, hanya tidur-tiduran. Ini kita kurangi. Jangan sampai waktu ini kita sia-siakan. Terus yang berikutnya, tidak bersemangat dalam mensiarkan Islam. Setiap orang yang takwa itu kuat niatnya, besar niatannya untuk mensiarkan Islam, tapi kita malah cenderung lemah, tidak bersemangat. Ini. Terus yang berikutnya, tanda mereka yang gagal adalah tidak cinta pada du'afa. Maaf, puasa kalau ibadah yang lain itu diimbangkan dengan yang lain. Seperti contoh, wa atimul hajja wal umroh, haji dan umroh. Aqimis sholah wa atuz zakah, sholat dan zakat. Kalau puasa dengan apa? Puasa itu digandengkan dengan orang-orang sebelum kita, dalam artian dengan orang lain. Untuk apa? Supaya ada empati sosial. Oh, rasa lapar itu demikian. Oleh karena itu, ya, lebih peduli kepada orang lain.
Terus yang berikutnya, jangan sibuk hanya untuk mempersiapkan apa? Mempersiapkan Idul Fitri. Ini terkadang orang itu lebih sibuk dengan Idul Fitri, tapi kalau ummahat, ibu-ibu atau mbak-mbak itu biasanya ada yang seperti istri itu juga bilang demikian. Jangan sampai istri itu dibebani dengan perkara masak-masak. Habis waktu itu di dapur. Yang sekiranya itu bisa masak dengan praktis, ya praktis. Sehingga waktu itu tidak habis di dapur, tapi habis untuk baca, bergelut dengan Al-Quran. Jangan terus masak kolak, terus buat roti, terus buat apalagi hanya untuk makan. Sehingga kita kalau bisa praktis gitu. Terus kita hanya persiapan Idul Fitri dengan pakaian. Waktu kita habiskan ke Klewer, ke Matahari, dicari di Matahari, diukir, tidak ada katok yang kita inginkan. Pindah lagi, mungkin di Grand Mall atau mungkin di Matahari. Kita cari semuanya, ora cocok. Waktu kita habis hanya untuk persiapan Idul Fitri. Dan terakhir, ini terkadang yang lebih gagal setelah Idul Fitri, ini dianggap bahwa setelah Idul Fitri ini ibadah itu sudah selesai. Maka ya khatam semua, sholat berjamaah, khalas. Itu entek, tidak ada, tidak usum jamaah. Kok ndak tilawah? Bar bakdo bar, khalas. Ibadah tilawah habis, jamaah selesai, kajian tidak ada. Maka orang-orang yang demikian ini masuk kategori orang yang gagal dalam menjalankan bulan Ramadan. Karena apa? Menganggap setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, semuanya dianggap sudah selesai. Oleh karena itu Ikhwani, mari kita jaga diri kita, kita persiapkan fisik, ilmu kita buka lembaran fikih Ramadan untuk mempersiapkan Ramadan nanti. Aspek-aspek apa saja yang bisa kita lakukan, pelajari dari segi fikih. Terus ilmu kita siapkan, fisik kita siapkan, dan maliyah kita juga kita persiapkan untuk menggapai Ramadan tahun ini, sehingga Ramadan kita najah, Ramadan kita sukses. Dan tiada kata lain dan tiada balasan bagi orang yang sukses menjalankan Ramadan kecuali adalah jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala.